Nun jauh di ujung timur Indonesia, hanya beberapa kilometer dari perbatasan dengan Papua Nugini atau beberapa kilometer dari titik 0 kilometer Merauke, Papua Selatan, ada sebuah rumah yang dihuni oleh puluhan anak yatim yang berasal dari berbagai daerah terpencil di Papua. Anak-anak itu disatukan di sebuah rumah oleh seorang wartawan yang bernama Herald Felix Horsukuni. Alumni dari Universitas Samratulangi Manado itu adalah seorang pemimpin umum media Arafura News. Dia juga seorang ketua PWI Merauke sekaligus sekretaris PWI Provinsi Papua Selatan. Yang menarik dari sosok ini adalah statusnya yang menduda sejak 2018. Sang istri tercinta, Irna Tri Hasusti, sarjana ekonomi, meninggal 9 Juni. Sampai saat ini, Felix, sapaan akrab wartawan ini, sangat setia membina anak-anak yatim itu. Dia selalu teringat dengan pesan almarhum sang istri yang mengatakan bahwa silakan menikah setelah kau menikahkan anak-anakmu. Ayah dari sepasang anak ini, seorang putra dan seorang putri, keduanya sudah berhasil, sarjana dan telah bekerja. Di rumah kediamannya, dia menampung anak yatim itu dan jadilah Felix sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus ibu rumah tangga. Dia kadang mengajari anak yatim itu masak nasi goreng, sekaligus mengajari mereka bagaimana belajar di sekolah dengan baik, dan bahkan di antara anak yatim itu ada diuruskan bekerja atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti apa perjuangan Felix? Kita temui pria yang murah senyum ini. Ayo. Saya betul-betul menjadi, ya istilah Merauke, kalau sudah kena lumpur di kota Merauke maka akan tetap bertahan. Lalu menetaplah di kota Merauke. Kebetulan istri juga menjadi pegawai negeri sipil, mengabdi sebagai guru ASN di SMK 1. Kami berdua dalam pengabdian di kota ini lebih melihat bagaimana sumber daya manusia anak-anak asuh. Kami sepakat panggilan hati bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau tidak memberikan sumbangsi bagi bumi di mana kami pijak, maka sia-sia hari yang kami dapatkan. Sebab kami berdua saat itu sepakat bahwa itu bagian daripada amal ibadah. Ketika bisa meningkatkan sumber daya anak-anak asli Papua. Karena background istri sebagai guru SMK, maka diambillah siswa-siswa di kelasnya yang tidak memiliki orang tua, baik papa dan mama. Siswa-siswa ini adalah anak-anak dari kampung-kampung yang jauh dari kota Merauke. Mereka kalau ke kota, kampung ke ibu kota distrik saja itu kadang bisa memakan hari setengah jalan kaki. Kalaupun hari ini menggunakan kendaraan itu bisa sampai 8 jam baru sampai di ibu kota distrik, belum ibu kota kabupatennya. Apalagi kalau tiba di kota Merauke, Anda harus menggunakan rubutan laut. Kalaupun pesawat mahal dan itu sulit. Laut juga mereka gunakan dari wilayah pedalaman itu sampai ke ibu kota Merauke bisa 2 hari. Nah, mereka tidak punya siapa-siapa, tidak punya orang tua kandung. Mungkin sanak saudaranya ada, tapi tingkat ekonomi yang sangat rendah di pedalaman membuat panggilan. Karena saya sering meliput di pedalaman, melihat keberadaan mereka yang bagus-bagus bisa untuk dimil. Itulah cerita awal, sehingga kami bawa beberapa anak sekolah. Kebetulan istri sebagai guru, jadi dia bisa langsung mendampingi anak-anak itu. Ya syukur ada yang jadi suster, ada yang jadi anggota TNI, ada yang jadi anggota Polri, ada yang honor di pemerintah, bahkan kembali ke kampung halamannya menjadi pegawai di kelurahan. Nah, setelah perjalanan kehidupan kami, kalau yang sudah ada 16 anak yang kami. Hari ini ketika istri saya sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa, saya masih meneruskan amanah yang kami dua sejak awal sepakat. Tetapi saya mengambil anak laki-laki dan mereka saat ini dalam posisi kuliah, sudah melewati fase SMP dan SMA. Jadi
Sebelumnya saya ambilnya SMK. Sehingga kenapa SMK? Pondasinya kita bisa perkuat dulu. Didikan moralnya, didikan keimanannya, didikan pergaulannya bisa sejak awal. Karena sejak usia dini itu penting. Nah mereka sudah kuliah dan fakultas peternakan dan fakultas teknik buah. Satu dari Kampung Senggo, satu dari Kampung Timau. Dua anak ini berbeda wilayah, satu dari Kabupaten Mapi, satu Kabupaten Berokok. Dua wilayah berbeda, dua suku yang berbeda, tapi saya betul-betul bisa membuat mereka akrab dan menjadi saudara. Sama-sama tidak mempunyai papa dan mama. Karena potensi mereka kuliah bisa bagus, saya ajukan ke Pemda setempat supaya mereka dapat beasiswa afirmasi award. Dan mereka dapat beasiswa itu lewat Pemda setempat. Kemudian saya berpikir bahwa mereka juga harus ditunjang untuk punya fasilitas, dibikin laptop dan lain-lain. Saya dekati Dinas Pendidikan Merauke. Dan karena mereka anak asli, mereka pun dapat bantuan dari Merauke. Lepas daripada itu di kampus, kebetulan juga ada siswa kampus itu, anak-anak yang berprestasi, anak-anak asli, dengan syarat melampirkan KHS, hasil studi itu. Jadi IPK kalau di atas 3, mereka melaporkan itu, melaporkan pihak kampus memberikan bonus. Ada uang untuk mereka bisa menambah uang sakunya. Dan syukur mereka bisa dapat. Jadi yang peternakan ini namanya Elvis, dia sudah sebenarnya memasuki bulan Januari ini, berarti sudah mencatat 6. Mereka sudah mencatat 6. Sedangkan kalau si Urbanus, otoritas teknis sama juga mencatat. Ada rasa bahagia, ada rasa senang ketika bisa memberikan sesuatu yang kecil bagi anak-anak Papua. Dan Bapak orang pertama yang saya ngomong secara panjang lebar soal ini. Sebab kami berpikir filosofi Musamus yang disebut rumah semut. Jadi kalau Bapak lihat rumah semut bisa tinggi sampai tinggi 4 meter. Musamus itu bahasa asli yang artinya bahwa jangan kau tanya terjadi, tapi lihat hasilku. Maksudnya bahwa semut itu dia tidak pernah beritahu kapan dia bangun. Sarangnya itu, rumahnya itu. Tapi 2-3 bulan itu sudah tinggi. Jadi itu yang dipakai semangat itu. Tidak fokus dapat keluar kemana-mana, apa yang kita kerjakan, tetapi hasilnya kelihatan. Tadi 16 orang itu. Itulah yang membuat saya terhibur sekaligus bahagia bahwa bisa memberikan sesuatu yang kecil untuk anak Papua Selatan. Kira-kira begitu, Pak. Terus bisa diceritakan sedikit ini sudah tidak ada ibu, hidup bersama anak yatim, terus Pak Felix melakukan tanggung jawab sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Iya, betul. Iya, jadi kebetulan saya punya anak kandung 2 sudah bekerja 2 dan mereka tidak di Kota Merauke, mereka ada di wilayah Papua lain, di Jayapura dan di Biak. Anak-anak ini ya berpulang di istri saya sudah 6 tahun lalu. Awal-awal memang berat. Awal-awal sebagai seorang pria, seorang laki-laki, berperan untuk sebagai ibu-ibu tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi saya jalani. Kalau bukan saya terima keadaan, siapa lagi yang bisa bantu saya? Nah, jadi ketika saya menerima keadaan hidup ini, saya belajar, Pak. Belajar untuk bisa terus masak, belajar untuk bagaimana mengatur jadwal anak-anak itu bisa menyapu, bisa bersihkan halaman, mencuci pakaiannya, kemudian ketika masak nasi gimana, goreng tahu tempe gimana. Sama mereka dari kampung. Ya awal-awal sih kacau, Pak, jujur saja. Kacau, masaknya kacau-kacau. Saya juga mengalaminya, masak tidak bisa, Pak. Tetapi kalau tidak begitu, masa mau makan di warung? Masa mau beli-beli? Mau beli makan setiap saat, ya habis lah. Jadi belajar masak. Kami bertiga belajar masak. Jadi saya kadang-kadang berperan sebagai apa? Kadang-kadang berperan sebagai mama bagi anak-anak. Dan kembali soal itu, anak saya perempuan yang satu kan jauh. Nah inilah sesuatu yang menjadi boleh bilang sedih juga ada. Sebab tidak gampang seorang anak gadis
menceritakan keadaan dirinya kepada papanya. Beda kalau pada mamanya. Tetapi itu harus terima itu. Meskipun cuma lewat telepon. Jadi nggak makan sampai nangis kadang-kadang. Namanya anak perempuan. Apalagi waktu saat-saat kuliah. Ditekan dosennya, skripsinya, proposalnya ditolak. Cari dosen tanda tangan tidak bisa, air mata tumpah lah. Mau cerita ke siapa bukan ke bapaknya. Apalagi kalau ada diganggu-ganggu. Saya tinggalkan Kota Merauke Pak, saya terbang ke Jayapura ngecek keadaannya dia. So, saat COVID, dia harus tidak bisa buat apa-apa. Saya tinggalkan pekerjaan di Merauke, terbang ke Jayapura. Jadi anak gadis saya Pak. Nah itu yang buat berat. Dulu kan kalau ada istri kan mampu urus dulu anakmu itu. Nah ini sekarang kembali kepada laki-laki. Belum anak yang laki-laki. Kadang-kadang dihantar. Kemudian persoalan teman perempuan. Nah itu juga menjadi kendala. Tetapi semua dinikmati Pak. Anak-anak Papua ini, karena saya ambil dari usia dini, kenapa mereka harus diajak disiplin. Disiplin berperilaku, disiplin dalam kenyamanan, disiplin juga dalam pergaulan. Nah itu penting. Kalau pondasinya tidak dijaga baik, ya apa tahu anak Papua. Nah oleh sebab itu saya harus berikan contoh. Saya tidak merokok, saya tidak minum. Kalau bisa memberikan contoh, ya tentu pohonnya bagus. Kalau pohon bagus, hasil buahnya tentu bagus. Nah itu yang menjadi pengalaman saya bagaimana suka duka bersama-sama dengan anak-anak asli Papua Selatan dari dua suku yang berbeda. Yang doa saya mereka sebagai manusia yang berguna bagi kampungnya. Untuk berguna bagi kampungnya itu sudah memuaskan pribadi saya. Kira-kira demikian. Anak pemilik situ tadi yang anak yang dokter itu di Jayapura, Ya, perempuan. ya. Terus yang laki-laki polisi Di dia. di Biak. Terus bagaimana Pak Felix membina dua anak ini sehingga bisa berhasil seperti ini? Apa artinya? Warisan ibunya, almarhumah ibunya. Tadi saya bilang bahwa almarhumah ibunya, istri saya itu kan seorang guru SMK. Jadi karena saya jurnalis, saya lebih banyak waktu di luar rumah Pak. Meliput ke sana ke sini kafe. Nah mereka punya waktu lebih banyak dengan ibunya. Jadi kunci itu ada pada ibunya. Jadi ibunya bisa membagi waktunya pada kedua anak itu. Meskipun dalam keadaan sakit saat itu, dia memberikan wejangan, memberikan pesan. Bahkan pesannya ini anak-anak videokan Pak di HP. Jadi istri ibunya memberikan pesan, mereka rekam di video dia. Kadang-kadang ibunya ambil HP, rekam dirinya, memesan ke anak-anak ini. Baru disimpan sampai di hari ini. Nah, itulah menjadi panggilan motivasi mereka. Kalau untuk saya sih paling menyiapkan kebutuhan. Tetapi warisan itu sudah dibuat oleh almarhum istri saya. Nah itu yang saya tinggal memetik hasil buahnya Pak. Tinggal menjaga itu aja. Tapi sejak mereka masih kecil, mereka tahap sekolah SD, SMP, SMA, itu semua hasil istri saya. Harus menjaga anak-anak jiwa hasil. Yang kedua, saya tidak boleh berpolitik. Jadi banyak tawaran, kita kan bebas. ASN. Masa partai ini, partai itu, bahkan sampai datang ke rumah. Tapi mendiam tidak boleh berpolitik. Tetaplah jadi jurnalis. Kemudian yang ketiga, nikahkan anak-anak ini. Baru saya boleh. Keputusan saya mohon. Jadi saya masih bapak sendirian. Bapak kasih jempol itu pesanan Pak. Nah, luar biasa ibu. Ibu luar biasa. Pesannya itu. Jadi perhatikan anak-anak supaya mereka berhasil. Saya tidak boleh berpolitik. Suruh saya janji. Dan saya berjanji di Panglima kamu. Saya tidak bisa cari-cari. Sudah. Pada kesempatan itu terbuka lebar. Sudah tetap jadi jurnalis Pak. Dari biasa. Baru anak-anak ketika sudah memiliki pasangan, baru saya boleh berkeputus. Ikhlas dia bisa mulai. Dengan berpikir. Kita lanjut.